Hai, halo, assalamualaikum, sampurasun, salam sejahtera semuanya. Ketemu lagi dengan saya teman-teman. Pada kali ini saya akan ngebahas gitu ya tentang perkembangan korupsi di Indonesia. Ya, korupsi yang datanya itu diambil dari teman-teman bisa lihat gitu ya di lamannya di website ICW gitu ya atau Indonesia Corruption Watch. Nah, di sana dijelaskan itu ada laporan terakhir itu tentang pemetaan kasus ya di tahun 2024 gitu ya. Laporan korupsi laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024. Nah, itu teman-teman bisa dilihat gitu ya di webnya ICW Indonesia Corruption Watch. Nah, saya akan ngebahasnya gitu ya untuk sebagai bahan ya biar pembelajaran bagi saya gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat gitu ya di dalam laporan ini eh, modus atau eh, apa jenis korupsi gitu ya yang paling banyak terjadi gitu ya pada tahun 2024 itu yakni keru, kerugian keuangan negara. Inilah pasal penyelidikan itu yang paling sering digunakan para pihak aparat penegak hukum gitu, yaitu tentang pasal penyelidikan yakni kerugian keuangan negara. Nah, ini paling banyak gitu ya. Nah, ini terus disusul oleh poin selanjutnya yaitu tentang pemerasan, suap menyuap, pencucian uang, dan terakhir penggelapan dalam jabatan ya. Jadi untuk tren 2024 itu para penegak hukum banyak melakukan pasal penyelidikan pada kerugian keuangan negara. Selanjutnya itu tentang pemerasan. Nah, ini ya jadi gitu ya. Jadi teman-teman bahwa APH itu sangat favorit sekali ya untuk melakukan penangkapan dengan pasal penyelidikannya yaitu tentang kerugian negara seperti itu, dan itu nominal sangat besar teman-teman. Nah, untuk pemetaan kasus berdasarkan modus korupsi, nah ini sangat menarik, yakni posisi pertama ditempati oleh penyalahgunaan anggaran. Nah, ini teman-teman. Terus yang kedua oleh modus kegiatan proyek fiktif gitu ya atau palsu ya. Selanjutnya itu laporan fiktif, terus markup, terus perdagangan pengaruh, terus markdown, terus pemotongan atau penyunatan, terakhir pungli atau pungutan liar. Nah, bisa kita lihat teman-teman bahwa penyalahgunaan anggaran itu masih menjadi ranking atau urutan pertama gitu ya dalam modus korupsi yang ada di Indonesia. Ini laporannya selama tahun 2024 seperti itu. Nah, jadi bisa digarisbawahi atau bisa dijadikan titik fokus bahwa pengawasan terhadap anggaran itu harus benar-benar ditingkatkan gitu ya, karena ini menjadi semacam modus paling favorit gitu ya dilakukan oleh para koruptor seperti itu teman-teman. Jadi transparansi, keterbukaan, partisipasi, keikutsertaan masyarakat dalam hal ini penyelang penyelenggaraan anggaran itu sangat penting sehingga kita terhindar dari penyalahgunaan anggaran seperti itu ya. Di masyarakat itu harus benar dibawa gitu ya, harus benar-benar berpartisipasi gitu ya. Terus instansinya juga harus benar-benar transparansi atau terbuka ya, mengingat bahwa itu adalah uang negara gitu ya, itu uang publik dan itu uang masyarakat yang kebanyakan dikelola dari pajak untuk kepentingan masyarakat juga gitu ya, untuk infrastruktur, untuk mengurus hidup hajat orang banyak. Tapi segelintir oknum, orang-orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah-celah tentang anggaran ini. Nah, seperti itu ya teman-teman, bahwa pengawasan terhadap anggaran itu harus benar-benar
ditingkatkan ya. Dalam hal ini butuh SDM-SDM atau masyarakat-masyarakat yang benar-benar kritis gitu ya, berani untuk menyuarakan betapa pentingnya tentang hal eh, pengawasan terhadap anggaran gitu ya. Karena di sana itu variabel turunan itu sangat banyak gitu ya ke bawahnya. Nanti di sana itu ada menyangkut tentang kebijakan publik gitu ya, bagaimana mekanisme birokrasi yang sehat tuh kayak gimana gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai indikasi gitu ya, indikator. Kalaulah negara kita mau jadi negara yang maju sejahtera gitu ya, itu tidak mungkin kalau sistem birokrasinya kita gitu ya, dalam hal mengurus anggarannya saja itu banyak penyelewengan-penyelewengan. Bagaimana di sana gitu ditemukan bahwa uang negara itu, uang masyarakat tidak digunakan sepatutnya, bahkan ya dikuasai oleh segelintir orang atau pejabat oknum tertentu ya. Yang jelas ini sangat merugikan gitu. Akhirnya apa itu melebar kemana-mana gitu. Kesenjangan sosial semakin tinggi gitu, kebijakan publik yang bobrok itu akan terjadi teman-teman. Nah itu pentingnya kita kepedulian gitu ya, sekecil apapun kepedulian kita itu akan berpengaruh ya, seperti itu. Walaupun kita ada sebagian orang yang skeptis, bukan skeptis, yang apatis gitu ya, yang nihilis gitu, ngapain gitu kan, korupsi di Indonesia itu udah parah gitu kan, udah kayak udah kayak udah ke tingkat yang sangat parah gitu, seakan-akan kita itu seperti mencelupkan jarum ke dalam laut gitu ya, yang menetes. Nah itu yang menetes itu yang kritis, yang air lautnya itu yang korup-korup. Nah tapi setidaknya kita ya itu kita harapan ya teman-teman, semoga suara-suara kecil kita, suara-suara dampaknya yang mungkin kurang besar, tidak besar bahkan, tapi setidaknya itu bagian dari kepedulian kita gitu ya. Sehingga ke depan SDM-SDM di Indonesia ya, dari para pemangku pejabatnya dan dari masyarakatnya juga harus benar-benar teredukasi dengan baik akan bahaya tindak pidana korupsi seperti itu ya. Dan tidak bisa dipungkiri teman-teman, tindak pidana korupsi akan selalu ada dan subur karena biaya politik kita mahal. Nah ini harus digarisbawahi gitu ya. Semakin mahal biaya politik, maka kecenderungan untuk korup dari si pejabat itu semakin tinggi. Contoh bisa dibayangkan oleh teman-teman berapa sih sekarang itu ya, ini mah realistis aja gitu. Kita tidak bisa menaibkan sesuatu fakta di lapangan gitu. Seorang kades atau lurah itu mungkin kades ya di daerah itu berapa ratus juta gitu ya untuk bisa mencalonkan, untuk mereka membiayai tim ses, untuk mereka sawer-sawer uang terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Itu berapa gitu kan, itu nominalnya gede teman, paling kecil lah 200-300 juta itu kan, itu sudah menjadi ketentuan gitu, dan sudah dipastikan ketika yang mereka uang itu mereka keluarkan lalu mereka menang, itu semacam mereka ya semacam bisnis lagi gitu, mereka harus mengganti uang yang telah keluar ke masyarakat seperti itu. Masyarakatnya sendiri juga sama sekarang, oportunis, materialistis banget gitu kan. Mereka bisa dibeli suara mereka 50.000, bahkan ada satu daerah pemilihan yang hanya diberi 25.000 rupiah itu seukuran mangkok bakso, itu suara hati nuraninya itu berubah gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi korupsi terjadi karena biaya politik kita mahal dan ini terstruktur, masif dan tersistematis gitu ya. Ya ini di lapangan itu seperti itu ya teman-teman. Nah saya baru membahas tentang biaya politik seorang kades gitu, itu besarnya berapa. Apalagi kalau kita naik ke tingkat yang lebih atas lagi gitu, di daerah anggota dewan,
bupati itu biaya buat apa? Biaya politiknya besar gitu ya. Sehingga nanti dia juga harus para pejabat itu membayar pada investor politiknya gitu. Dalam hal ini entah apa itu proyek atau uang kebijakan dan sebagainya. Nah, jadi seperti perputaran hamster gitu ya, di sana aja gitu. Siklusnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Tapi ke depan saya yakin ada sebagian banyak lah orang yang akan peduli untuk memperbaiki sistem perpolitikan kita agar lebih baik lagi, seperti itu ya. Saya rekomendasikan teman-teman untuk membuka websitenya ICW gitu, Indonesia Corruption Watch. Di sana itu banyak sekali laporan-laporan tren-tren korupsi di Indonesia gitu ya, sesuai dengan tahunnya. Di sana juga banyak lah nilai-nilai edukasi, nilai-nilai materi-materi tentang pemberantasan korupsi, seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya, harus bermanfaat dan tetap semangat. Salam anti korupsi. Bye.